jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara tahu-tahu baru berapa hari di sana, di sini ada kejadian. Setelah kemarin menebar provokasi, sekarang Pak Rizik Syihab itu berangkat ke luar negeri. Kacau, saudara. Kenapa kacau? Bayangkan, dia ngomong kemarin di ceramahnya, siapkan pedang asah golok. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai tenang silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir. Bayangkan bila ada terjadi kerusuhan, dan kalau seperti ini adanya, potensi kerusuhan itu ada, besar. Menurut saya ya, potensi kerusuhan ketika Rizik berangkat itu besar. Kenapa? Ya karena mungkin di belakang layar udah memerintahkan mungkin para pengikutnya untuk membuat rusuh dua-dua. Dianya kabur ke Arab Saudi dengan alasan umrah. Saya ingin sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di masa-masa akhir jabatanmu wahai Jokowi, minta maaflah kepada rakyat atas selama ini kebijakan-kebijakan yang kau lakukan, yang dimana mungkin banyak daripada kebijakan-kebijakan itu menyengsarakan rakyat, bikin rakyat susah, bikin rakyat menderita, bikin rakyat kelaparan. Minta maaflah engkau kepada rakyat, karena engkau suka nipu rakyat, suka bohongi rakyat, engkau tipu rakyat dengan buka polosmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik teman-teman, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya ingin memutarkan sebuah video dari Kang Ropik. Jadi dalam video tersebut Kang Ropik itu menanggapi Habib Rizik Syihab yang berangkat ke luar negeri, katanya mau umroh, dan itu pernah disampaikan oleh Habib Rizik Syihab sendiri beberapa hari yang lalu ketika menanggapi Pak Jokowi ya, yang katanya itu mengerahkan pasukan berani mati sebanyak 20.000 orang. Itu udah pernah saya bahas kemarin. Baik, kita dengarkan dulu videonya seperti apa, bagaimana apa yang disampaikan oleh Kang Ropik dalam video tersebut terkait menanggapi Habib Rizik Syihab ya, yang berangkat ke luar negeri katanya mau umrah. Ya, ini videonya. Nah, maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara tahu-tahu baru berapa hari di sana, di sini ada kejadian. Setelah kemarin menebar provokasi, sekarang Pak Rizik Syihab itu berangkat ke luar negeri. Kacau, saudara. Kenapa kacau? Bayangkan, dia ngomong kemarin di ceramahnya, siapkan pedang asah golok. Tanggal 22 nih. Ini kan Rizik lagi di Arab ya, tanggal 22. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai tenang silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir. Bayangkan bila ada terjadi kerusuhan, dan kalau seperti ini adanya, potensi kerusuhan itu ada, besar. Menurut saya ya, potensi kerusuhan ketika Rizik berangkat itu besar. Kenapa? Ya karena mungkin di belakang layar udah memerintahkan mungkin para pengikutnya untuk membuat rusuh dua-dua. Dianya kabur ke Arab Saudi dengan alasan umrah. Lalu membiarkan muhibinya kemudian di sini membuat huru hara. Akhirnya lepaslah tanggung jawab Rizik.
Bisa nggak kita kemudian membayangkan hal-hal seperti itu? Bisa sekali. Kenapa? Karena parah sekali provokasinya. Udah, itu asa golok, Pak. Asa golok. Jadi beberapa hari ke belakang memprovokasi suruh asa golok, perang dan lain sebagainya. Kemudian dianya berangkat ke tanah suci. Gila, bayangkan. Orang kalau mau menghadap baginda Nabi, biasanya di tradisi kita, tradisi di kampung-kampung lah, saya kira, dan di semua tempat, kalau mau berangkat ke tanah suci, mau tujuannya umroh atau haji, itu apa yang dilakukan? Minta maafkan kepada seluruh warga masyarakat, apalagi sebagai public figure, tokoh nasional. Minta maaf, minta didoakan, seluruh dosanya minta diampuni. Kan seperti itu biasanya. Ini di kampung saya itu sering kalau ada yang mau berangkat umroh apa haji itu ngumpulkan tetangga itu dikumpulkan, minta maaf, sowan satu persatu. Gak ada pernah ceritanya kalau orang waras nih, mau berangkat umroh ataupun haji, meninggalkan jejak hitam. Ini jejak hitam yang ditinggalkan oleh Rizik sebelum berangkat umroh, itu jejak hitam. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Kang Ropik dalam video tersebut terkait menanggapi Habib Rizik Syihab. Jadi dalam video tersebut Kang Ropik itu menanggapi Habib Rizik Syihab yang berangkat ke luar negeri, katanya mau umroh. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi secara detail, secara rinci, karena kalian sudah melihat dan menyaksikan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kang Ropik dalam video tersebut ya. Jadi kalau kalian ingin menonton video full, video aslinya itu, silahkan kalian kunjungi channel Kang Ropik, namanya Manusia Plural. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini ada video lagi dari Bahar Smith yang memberikan himbauan kepada Bapak Jokowi menjelang masa akhir jabatannya. Di situ ada 2 poin ya, himbauan dari Bahar Smith ini terhadap Bapak Jokowi menjelang masa akhir jabatan. Poin yang pertama, Bahar bin Smith itu menyuruh Pak Jokowi itu untuk berterima kasih kepada masyarakat Indonesia, kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan amanah kepercayaan mandat kepada Pak Jokowi ya, untuk memimpin negeri ini, untuk menjadi pemimpin di negeri ini selama 2 periode, yaitu 10 tahun. Kemudian poin yang kedua di situ, Bahar bin Smith menyuruh Pak Jokowi itu untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Mungkin selama Bapak Jokowi memimpin, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Pokoknya intinya seperti itu, kata Bahar bin Smith dalam video tersebut. Walaupun di situ ada beberapa hal yang dibahas. Mari kita dengarkan videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Bisa tutup terus. Saya ingin menghimbau kepada Mulyono, Kaum Mulyono, Jokowi. Saya ingin sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo alias Mulyono, sebelum masa jabatanmu berakhir, hendaklah kau melakukan 2 hal. Hendaklah kau melakukan 2 perkara. Yang pertama, berterima kasihlah kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, yang dimana bangsa dan rakyat telah memberikan kepercayaannya kepadamu selama berapa tahun? 10 tahun. Selama 10 tahun masyarakat dan rakyat memberikan kepercayaan, memberikan mandat kepadamu untuk memimpin Indonesia dan memimpin bangsa dan rakyat Indonesia. Berterima kasihlah atas mandat, atas amanat dan kepercayaan yang telah rakyat berikan kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, di masa-masa akhir jabatanmu wahai Jokowi, minta maaflah kepada rakyat atas selama ini kebijakan-kebijakan yang kau lakukan, yang dimana mungkin banyak daripada kebijakan-kebijakan itu menyengsarakan rakyat, bikin rakyat susah, bikin rakyat menderita, bikin rakyat kelaparan. Minta maaflah engkau kepada rakyat, karena engkau suka nipu rakyat, suka bohongi rakyat. Engkau tipu rakyat dengan buka polosmu, engkau bohongi rakyat, engkau tipu rakyat. Minta maaf kepada rakyat, minta maaf kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia atas segala kesalahan-kesalahan, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Perbuatan-perbuatan dosamu kepada rakyat, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Minta maaflah kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Minta maaflah. Selama kepemimpinanmu banyak masyarakat yang susah, masih banyak masyarakat yang susah, banyak rakyat-rakyat pengangguran, sedangkan tenaga kerja terus kau kirim dari asing. Minta maaf kepada rakyat, karena sungguh terlalu banyak rakyat yang kau bodohi,
terlalu banyak rakyat yang kau bodohi, yang kau dustai, yang kau tipu, yang kau berikan janji-janji palsu. Minta maaf kepada rakyat. Ini nasihat saya. Sebelum masa-masa akhir jabatanmu, berterima kasih dan minta maaflah kepada rakyat. Jangan sampai engkau menjadi khasir, jangan sampai engkau menjadi orang yang rugi. Karena kelak di akhirat, kullukum ra'in, setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyai atas apa-apa yang ia pimpin. Oleh karenanya, ini nasihat saya. Jangan sampai nanti di akhirat kau udah datang bawa pahala banyak, nanti datang masyarakat rakyat Indonesia, mereka mengadu kepada Allah, habis pahalamu, tinggal dosa-dosa. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Bahar Smith dalam video tersebut terkait memberikan himbauan kepada Bapak Jokowi. Jadi di situ ada dua poin. Poin yang pertama itu Bahar Smith itu menyuruh Bapak Jokowi itu untuk berterima kasih kepada masyarakat Indonesia karena sudah memberikan mandat, kepercayaan untuk memimpin negeri ini. Kemudian poin yang kedua, Bahar bin Smith itu menyuruh Bapak Jokowi itu untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Mungkin selama menjadi pemimpin ataupun menjadi presiden ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai keinginan rakyat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, apa yang disampaikan oleh Bahar Smith dalam video tersebut. Walaupun di situ ada beberapa hal yang dibahas oleh Bahar bin Smith, namun intinya seperti itu. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya saya tidak mau terlalu jauh masuk ke ranah politik ya, karena itu bukan bidang saya. Namun di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya berbicara seorang pemimpin, pemimpin itu kan seorang manusia, di mana seorang manusia itu ada hilafnya, ada salahnya, ada kelebihan, ada kekurangan, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Jokowi selama memimpin negeri ini itu ada kejanggalan-kejanggalan, ya itu wajar. Saya memaklumi tentang hal itu ya, karena beliau seorang manusia. Seperti yang saya katakan tadi, ada hilafnya, ada salahnya, ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kita melihat dari dua sisi, jangan sebelah sisi. Lihat dari sisi baik Pak Jokowi, apa yang pernah dilakukan oleh Bapak Jokowi ini untuk rakyat, untuk negeri ini. Jangan dilihat dari sisi gelap saja, dari sisi sensitif saja, tapi lihat sisi positif juga. Apa yang pernah dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk membangun negeri ini, ya, untuk rakyat ini. Coba. Jadi seperti itu ya. Kemudian pemimpin itu kalau kita mencari yang 100% itu sempurna, itu hampir tidak ada. Kalaupun ada, itu bagaikan kita mencari jarum dalam jerami. Kemudian berbicara masalah utang, hampir di setiap negara itu memiliki utang ya. Coba negara mana sebutkan sama saya yang tidak memiliki utang. Sebutkan, saya mau tahu, mau lihat negara mana yang tidak memiliki utang. Kenapa ada hutangnya? Ada pembangunan, ada infrastruktur dan lain sebagainya. Terkadang ada negara yang hutangnya sedikit, terkadang ada hutangnya banyak. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.